Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullah tabaraka wa ta'ala usolli wa usallimu ala anbiya'ihi wa rusulihi wa ala khatamihim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan satu keutamaan sedekah dan yang merusak sedekah. Di dalam Quran surat 2 ayat 261 itu keutamaan sedekah. Lalu waspadalah terhadap hal yang membatalkannya. Yang pertama, bagaimana yang sudah saya baca tadi, Allah menyatakan bahwa bentuk sedekah itu apapun yang diberikan untuk sabilillah adalah dilipat gandakan oleh Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat 2 ayat 261. Sampai terjemahkan. Ini syaratnya ya Bu. Syaratnya itu menafkahkan di jalan Allah. Hartanya dinafkahkan di jalan Allah, syaratnya. Kalau dinafkahkan tidak di jalan Allah, tidak dibahas di sini, ya ada pahalanya, tetapi yang diperhatikan oleh Allah itu adalah harta yang dinafkahkan di jalan Allah. Di jalan Allah itu banyak, untuk sekolahan jalan Allah, untuk masjid jalan Allah, untuk kajian begini jalan Allah, namanya di jalan Allah. Macamnya banyak. Tapi kalau untuk diberikan seseorang di tempat, misalnya orangnya meminta, itu dapatnya satu. Kalau diberikan kepada security juga dapatnya satu, sesuai yang diberikan itu. Tapi kalau di jalan Allah, janji Allah begini, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Nah ini sama dengan satu. Kalau air ini satu begini diletakkan ini satu, ini sudah jadi 7 ini, jadi 7 satu ini belum diapa-apakan apa? Menurut ayat ini jadi 7. Tergantung sekarang jumlahnya berapa. Ini satu aja sudah menjadi 7. Lanjut. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. 7 ini 100 sampai 7. 100 kali 7 berapa? 700. Bapak Ibu sekalian,
Jadi 1 ini menjadi 700. Ayatnya belum berhenti. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Nah, dilipat gandakan. Lipat itu kalau 700 lipat berapa? Ada yang menerjemahkan lipat itu 700 kali 700. Berarti 49 nule 490.000. Situ ini Bapak. Tapi di jalan Allah ini menjadi 490.000. Tapi ada yang menerjemahkan lipat itu 700 ditambah 700 menjadi 1.400. Sama-sama besarnya juga, tapi lebih besar yang awal tadi. Di sini tidak dijelaskan oleh Allah lipatnya itu seperti apa. Tapi di sini coba dijelaskan lipat. Allah melipat ganda ganjaran tadi. Bagi siapa? Bagi yang dikehendaki. Karena Allah itu sugih, masih siji dadekno 1 juta itu bisa saja. Allah Maha Kaya kok. Makanya akhir ayatnya dan wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Maha luas karunia-Nya, Maha mengetahui. Dalam hadis riwayat Ibnu Abi Hatim itu dijelaskan loh. Lipatnya itu bukan hanya 700 kali 700, tapi menjadi 7 juta. Itu hadis riwayat Abi Hatim. Jadi lebih banyak lagi Bapak. Ya untuk membeli surga emang. Surga itu harus dibeli dengan pahala yang besar. Pahala besar itu ya ketika kita diberi rizki oleh Allah, rizki itu disampaikan lagi untuk kepentingan agama Allah. Maka Allah memberikan rahmat. Jadi 1 menjadi banyak. Makanya masuk surga itu karena rahmat, bukan karena perbuatan kita. Kalau karena perbuatan kita tidak nyocok Pak Bu. 1 dapat 1. Juga tutup, tidak bisa beli surga. Kayak 1 menjadi miliaran ini bisa nanti menjadikan membeli surga itu bisa. Ada apa? Tetapi yang kedua ini hati-hati Bapak. Ini banyak besarnya luar biasa ini. Kalau harta itu tukridullah qardon hasanah, dipinjamkan kepada Allah. Itu besar. Cuma di sini sebutkan di ayat ini Allah menyatakan waspada terhadap hal yang membatalkan sedekah. Apa yang membatalkan sedekah ini? Sedekah amal yang sangat utama, surat 34 ayat 39. Allah menyatakan gini, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, barang apa saja itu ya gak ngene tok Bu. Ya duit, ya semen, ya sembarangan ta. Ya apa saja pokoknya yang bisa dimanfaatkan. Ya air, ya apa saja. Terus ya Allah, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Nah, di sini diganti oleh Allah. Kalau diganti berarti kalau Allah mengganti Bapak sekalian, itu pasti baik. Gantinya itu baik kok. Jadi di sini disebutkan oleh Allah mengganti ini. Mengganti. Gantinya seberapa? Ya besar gantinya.
Karena itu Bapak sekalian, kita jangan takut kalau memberikan sesuatu itu dimasukkan ke dalam sabilillah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, Rasulullah bersabda dari Abi Darda. Qala, berkata Abi Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Dari Abu Darda, Rasulullah menyatakan, kata Abu Darda, sesungguhnya kamu semua ditolong karena ada orang yang lemah di antara kamu. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian hidup diberi oleh Allah, dunia itu diberi oleh Allah kesempatan itu karena di sekitar kita itu ada yang duafa. Duafa ini loh, lemah ekonominya, ngaten. Itu terus kita ditolong. Nah, kalau sudah ditolong, nah di sini disuruh berbagi, bagi yang punya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, lalu di ayat yang lain Allah menyatakan begini, di surat 2 ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas wala yu'minu billahi wal yaumil akhir famasaluhu kamasali sofwani alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Enggak diterjemahkan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu. Sini, menghilangkan pahala. Pahala sedekah itu jangan dihilangkan. Kamu jangan menghilangkan pahala sedekahmu. Kenapa Allah berpesan jangan menghilangkan pahala sedekahmu? Karena sedekah itu nanti akan dipakai beli surga. Lah bisa hilang, bisa. Bagaimana cara menghilangkan? Allah menyatakan begini, satu, dengan menyebut-nyebutnya. Nah di sini, satu dengan menyebut. Kalau punya sedekah terus disebut-sebut, habis sudah. Nomor 2, dan menyakiti perasaan si penerima. Nah, menyakiti perasaan penerima. Habis Bapak. Kalau disakiti. Disakiti itu begini. Ketika orang itu bersedekah kepada seseorang, lalu dia disakiti dengan mulutnya, dengan perkataannya. Disakiti karena dia sudah ditolong setelah dia mapan, sudah menjadi orang baik, tapi tidak pernah memberi balasan kepada yang pernah bersedekah tadi. Lalu diungkit, habis aku. Contoh saja ya, kalau pernah menolong orang, menjodohkan salah seorang, itu sedekah juga, menjodohkan orang. Kalau orangnya itu nanti bahagia,
setiap hari bahagia, sholatnya baik, didorong oleh suami istri dengan baik. Sing gathukno niki bendina oleh kebaikan dari orang yang berbuat baik, yang dijodohkan tadi. Tapi bisa terjadi ya Bu, yang dijodohkan itu dia lupa terhadap yang jodoh. Kadang itu malah menanam fitnah kepada orang yang menjodohkan. Ada enggak kira-kira? Ya. Ada Pak Bu, manusia seperti itu. Dia enggak bisa berbalas budi. Itu kita enggak boleh mencaci ya, enggak boleh ngelarani atine ya, gak nyebut-nyebut. Kon biyen muga gak tak olehno iki ya. Gak iso awakmu sugih ngono, gak iso. Enggak boleh itu. Ya wis meneng ae, karena itu pahalanya besar. Orang itu ditolong baik, balasannya buruk, itu Allah yang menilai Pak. Keburukan itu akan kembali pada dirinya sendiri. Ada satu riwayat Pak Bu, dalam sebuah kitab itu disebutkan ada raja itu ada punya DPA, sekarang Dewan Pertimbangan Agung. Kalau raja itu ya apa? Penasehat. Ya setiap hari itu raja itu penasehat Pak Bu. Datang ke penasehatnya datang ke raja. Menasehati. Salah satu yang dinasehati oleh penasehat tadi, wahai raja, berbuatlah baik kepada orang yang menyakiti kamu, karena perbuatan buruknya akan kembali kepada pelakunya. Dalam kitab Irsadul Ibad itu disebutkan gitu. Wahai raja, pasti pesen, berbuat baiklah kepada seseorang yang menyakiti kamu, karena perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh orang tersebut akan kembali kepada pelakunya. Nah, pada suatu ketika orang ini dicintai oleh raja. Nah, ono wazir itu menteri raja. Delok wong iki sangat dicintai karo rajae. Atine gak enak, loro Pak. Hatinya sakit. Ya lek saiki ku ono Pak Bu, kaya presiden ngono sangat mencintai orang yang masih muda, dicintai sampai hari ulang tahunnya dirayakan dengan sekian banyak harta yang dipakai untuk itu di luar negeri, misalkan seperti itu. Nah, raja ini mengutamakan pada penasehat tadi karena selalu memberikan bimbingan. Namun Bapak Ibu sekalian, ada menteri itu nggak seneng, akhirnya ngerjain penasehat tadi liwat raja. Raja itu diomong, ya raja, penasihat panjenengan itu sudah tidak senang dengan panjenengan. Loh, setiap hari dia datang ke sini untuk berikan nasihat. Iya, tapi nanti hari-hari berikutnya tidak senang dengan raja, tidak senang dengan baunya raja. Loh iya tak? Akhirnya percaya mbak menteri ini Bapak. Barang percaya menteri ini, menteri itu malamnya begini, mengundang makan. Panganan yang dipakai itu, yang diberikan itu terdiri dari bumbu bawang-bawangan, berambang-berambangan, lak menyengat itu baunya. Gak habis-habis loh. Bawang mentah, berambang mentah, barang itu nih. Lah, penasehat diundang, jak makan sampai pagi. Kok baunya gak enak, bau berambang, bau bawang kan gak enak. Akhirnya datang ke raja.
Pagi itu datang ke raja. Mulutnya ditutup kayak masker ngono. Ngomong naraja tapi mulutnya ditutup. Jari raja ini, wah cocok lek ngono. Menteriku itu menyatakan bahwa orang ini nggak senang dengan bau saya. Nyatanya ditutup. Akhirnya nggak minta dinasehati raja. Wah cocok ini omongannya si menteri itu. Raja terus bergegas masuk ke kamar, nulis surat. Tolong yang membawa surat ini dipenggal kepalanya dan bawalah ke sini. Kepala itu bawa ke sini. Surat itu dimasukkan ke dalam amplop, diberikan kepada penasehat. Maunya penasehat itu ben dipotong kepala, dianggap gak seneng karo raja. Maka Bapak Ibu sekalian, dibawa, baru di tengah jalan menteri nih curiga, wih, tambah diberi hadiah coba penasehatnya itu. Akhirnya didatangi, kamu tadi diberi apa oleh raja? Ini diberi surat untuk menyampaikan ke penguasa di daerah saya. Enggak atau mriki itu gubernurnya, Bu. Suruh nyampaikan. Akhirnya dibujuk oleh menteri. Jangan, aku aja yang menyampaikan. Saya kan menterinya. Saya yang menyampaikan. Matan, menterinya itu ngotot ngono. Lah, gak bisa saya yang diutus oleh raja. Aku itu menterinya raja. Lebih kuat daripada kamu. Kamu hanya penasihat raja. Soalnya harapannya dari ini menteri ini, waktu ini pasti hadiah ini. Ternyata isinya siapa yang membawa surat ini memberikan kepadamu, tolong dipenggal kepalanya. Betul lah Bu, dikekno nangone menteri diberikan kepada penguasa di daerahnya, yaitu gubernurnya. Baru dibuka, loh perintah raja suruh menggal kepalanya, ada masalah ini berarti. Nah gubernurnya tidak ambil pusing Pak Bu, perintah raja dilaksanakan saja. Algojo, potong kepala orang itu. Jadi menterinya lalu didudukkan, dibaringkan, dipenggal kepalanya Pak Bu. Kan di sini disebutkan di surat itu, nanti bawalah ke sini kepalanya, kembalikan sini. Artinya dibawa ke situ. Kalau suratnya tadi harapannya raja, penasehat ya. Tapi karena si ngeroyok itu mang menteri, maka menterinya yang dipenggal. Barang setelah dipenggal, penasehatnya datang. Kamu kan penasehat raja, iya. Tolong ini kepalanya dibawa ke raja. Kepala menteri, Pak Bu. Baru setelah dibawa ke sana, kaget menteri raja nih. Loh, kamu kok masih hidup? Loh, kenapa raja? Saya disuruh bawa penguasa kepala ini. Loh, ini kan menteri saya. Loh, enggak tahu ya raja. Ini perintah dari penguasa di sana. Terus takon sing penasehat itu, ada apa raja? Kok saya mau dipenggal? Kamu benci kan dengan saya? Loh, dari mana bencinya wahai raja? Saya sudah mendengar dari menteri yang ini, kepalanya menteri ini pernah ngomong sama saya bahwa kamu nggak senang dengan bau saya kan? Loh, tidak raja. Saya datang ke sini menutup mulut saya itu karena malamnya itu diberi makan oleh menteri, diundang makan saya. Itu dengan lauk pauknya bawang-bawangan, berambang-berambangan. Lah bau saya ini ya wahai raja, nanti kalau saya bicara dengan panjenengan nggak enak, baunya kan nggak enak. Makanya saya tutup. Oh begitu masalahnya, nggak ngerti raja ini. Berarti kamu benar, apa yang dinyatakan? Berbuat baiklah kepada orang yang menyakiti kamu. Semua perbuatan yang buruk itu akan kembali kepadanya. Raja semakin percaya Pak Bu dengan nasihat seperti itu.
Karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita memberikan kepada seseorang, kalau ini tadi dengan menyebut sedekahnya, dengan menyebut-nyebut menyakiti hati si penerima, itu hilang pahalanya. Hilang pahalanya, walaupun dia sudah melakukan dengan sebaik-baiknya. Ikhlas mungkin 1 tahun, 2 tahun, akhir 3 tahun, 4 tahun sudah tidak ikhlas, hilang juga. Gak oleh, nang anak itu ya gak oleh. Kon biyen tak sekolah no, sampai tinggi ku sekolah, habis sawah-sawahku tak ngedol, tak dol ke sekolahnya awakmu. Ternyata kamu hasilnya seperti ini saja, percuma aku, habis aku. Pahala yang dipakai untuk nyekolahkan anak itu habis total. Maka Bapak Ibu sekalian, ayat ini menyatakan gini, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riak kepada manusia. Nah, seperti menafkahkan harta riak. Riak itu apa? Hilang. Riak itu hilang. Riak itu begini, berbuat baik Bapak, ditunjukkan matanya orang cek tahu niku jenenge riak. Sing padha mbek riak niku ana ya padha ilange, namanya sum'ah. Sum'ah itu berbuat baik, wong gak tahu kalau dia berbuat baik, tapi diberitahu oleh orang tersebut kalau dirinya itu telah berbuat baik, dirungokno naro wong. Niku yo sama dengan riya. Jadi kalau kita berbuat baik jangan diperdengarkan ke orang. Kalau kita berbuat baik jangan diperlihatkan ke orang. Hancur nanti, habis pahalanya. Yang ketiga, dan dia tidak beriman kepada Allah. Nah, tidak beriman kepada Allah. Jadi ono telu. Satu, perumpamaannya seperti orang tidak beriman kepada Allah. Nomor 2, berbuat riya. Nomor 3, tidak beriman pada hari akhir. Koyok ngono. Nah, kalau mereka itu tidak beriman kepada Allah, maka Bapak Ibu sekalian disebutkan di sini. Lanjut. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Oh, seperti batu licin ini, di atas batu itu ada turop niki. Turop niku artinya debu Pak Bu, bukan tanah liat, bukan. Debu niku lek disebut napa? Mabur ya, hilang. Lah amal kita itu seperti debu nok ndukure batu licin. Setelah itu kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Nah, wong kena angine buyar Pak Bu. Apa maneh kena udan sing deres, grojok. Jadi debunya di atas batu tadi hilang. Hilang enggak? Hilang loh. Allah menyatakan begini. Lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Oh, niki lah. Lalu menjadi fa'asabul wabilu fatarakau solda. Jadi bersih, gak ono debunya sama sekali. Kira-kira udan grotok, banyune deres, debune terus ditadai ini. Masih kelihatan debunya. Campur air. Hilang. Jadi tinggal batunya. Makanya disebutkan layak diruna ala sayyim mimma kasabu. Niki. Terjemahkan. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Oh, gak menguasai Bapak. Jadi yang diusahakan mati-matian mulai pagi, siang, sore
berbulan-bulan, bertahun-tahun bersedekah, hilang mimma kasabu dari apa yang diusahakan itu, habis total. Kayak batu licin itu, balik mana? Orang yang seperti itu sedekah diundat-undat, sedekah menyakiti hati orang yang disedekahi. Ngoten niku wong sing gak oleh hidayah banget. Disebut oleh Allah kufur kepada Allah. Makanya ayatnya muni ngeten. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, di sini Allah tidak memberi petunjuk pada orang kafir. Maka orang tersebut nilainya kafir, tidak diberi petunjuk oleh Allah. Ngoten, Bapak. Oleh karena itu berhati-hatilah kalau kita berbuat untuk bersedekah. Dikunci mati hatinya, dikunci mati mulutnya, jangan berbicara. Ya sudah, yang sudah disedekahkan perkara sesuatu yang disedekahkan itu, orang yang disedekahi membalas baik atau tidak, itu urusannya dia. Urusan kita hanya kepada Allah. Pahalanya yang besar tadi seperti ini tadi. Kalau kita mau benar-benar mengeterapkan di ayat seperti ini. Lalu Bapak Ibu sekalian, di ayat ini memberikan penekanan kepada kita Allah. Apa pemberian penekannya itu? Ditekankan agar supaya kita ini hati-hati kalau bersedekah. Dan jangan sampai hilang karena sesuatu tadi. Kemudian kembali ke sini tadi. Oke, kembali di ayat selanjutnya. Sebentar, Pak. Sini. Yang kedua, ada 3 penghapus sedekah. Yang pertama bil manni, yang kedua wal ada, yang ketiga riaa. Bil manni itu diundat-undat. Wong lanang ngekei wong wedok. Pada suatu ketika sing wedok perbuatannya mengecewakan sing lanang. Percuma aku dadi bojomu. Kon tak ingoni olehku nyambut gawe tak berukno kabeh hasilnya. Ternyata kamu seperti ini dengan saya. Ngoten niku jenenge bil manni. Habis Pak Bu pahalanya. Pahalanya si lanang. Begitu sebaliknya. Wong wedok misalkan pada suatu ketika sing lanang itu perbuatannya tidak menyenangkan pada istrinya. Istrinya ngomong ini, "Sampeyan dadi wong lanang sembarang karek mangan tok. Suwal karek gawe tok. Gak tau nlika." Sampeyan budal mulih karek mangan turu. Sapa sing ngumbang-umbang soal sampean? Si wedok muni ngono. Sapa sing ngadang bendina iku? Momo aku gak masak ngono, kalir sampean. Si wedok muni ngoten. Bapak Ibu sekalian, maka pahalanya sing wedok niku wau sing disebut lho. Masak wis 20 tahun Pak Bu, ambruk brek entek. Ganjaran apa niku sing loro? Umbah-umbah suwal. Dia omong kan, ambruk 20 tahun gredeg. Nyetrika ambruk gredeg. Sing gak disebut foto. Nyapu-nyapu gak disebut. Nyapu latar, nyapu embong gak disebut. Mijeti gak disebut. Foto niku 20 tahun. Ale kepingin oleh pahala.
Napa masak? Ya masak maneh, masak maneh, gak diomong oleh siji maneh. Dadi baleni maneh. Ada 3 ini. 3 itu apa saja ini? Penghapus pahala sedekah. Pertama, menyebut-nyebut pemberian sedekah. Namanya mani, al-manni. Maksudnya adalah menyebut-nyebut pemberian sedekah di hadapan orang yang diberi sedekah untuk menunjukkan kelebihan dirinya dibanding orang yang diberi sedekah tersebut. Nyebut Pak Bu, duwe ponakan di sekolahno tuntas sampai mahasiswa sampai S1. Barang dadi wong temen dibutuhno orang, dibutuhno kerjaan. Ternyata wis oleh bayaran pisan nggo gedang sak cengkeh. Nanggo sing nyekolahno niku gak tau blas. Nggo kacang ijo setengah kilo ae gawe apa kolok yo gak tau blas aku. Lalu di mani Pak Bu, disebut-sebut kon gak eling bapakmu biyen gak tau gak iso nyekolahno. Aku sing nyekolahno. Kok tak sekolahno gak iso dadi mahasiswa, gak iso S1 model ngene kan. Kon gak duwe pekerjaan. Kalau umpama aku gak nyekolahno, habis kok Bu. Habis pahalanya. Selama nyekolahno iku sampai arekku S1. Sang S1 tetap dapat gelar S1, tapi pahala orang tersebut hilang. Ini yang pertama. Yang kedua, ini memberikan sedekah si B misalkan. Dia selalu menyebut-nyebut sedekah pemberiannya tersebut di hadapan si B. Ini adalah termasuk perbuatan tercela juga. Seperti tadi, perbuatan ini mencakup seluruh bentuk sedekah. Sedekah apa saja, Bapak? Baik itu sedekah pada teman, pada tetangga, pada kerabat maupun istri dan anak-anaknya. Tapi lek gremeng dhewe gak apa-apa. Gremeng dhewe ngertos. Arek-arek iku ponan-ponakan tak sekolahno kabeh saiki dadi wong kok. Gak eling aku, yo opo arek-arek. Tapi gak ngomong nang wong, yo gak ngomong nang sing di sekolahno. Gak apa-apa lek ngoten. Kale gremeng, wonge gak krungu, gak tersakiti yo. Gak ada masalah. Rasulullah pernah bersabda begini, ada 3 golongan yang tidak akan Allah ngajak bicara pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Dan tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Dan tidak akan disucikan oleh Allah di hari kiamat. Serta baginya mendapat adab yang pedih. Rasulullah mengulang sebanyak 3 kali ngeten iki. Abu Dar ketika mendengarkan itu, Abu Dar tanya pada Rasul, "Ya Rasul, siapa mereka ya Rasul? Gak diajak bicara, tidak dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan di hari kiamat. Siapa ya Rasul itu?" Rasulullah bersabda, pertama, nih, khobu akhusiru. Qala al-musbilu. Ini yang pertama. Al-musbil, lelaki yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Napa? Pakaiannya nyeret kok. Di atas mata kaki itu karena kesombongan. Karena dulu Bu, orang itu kalau kaya, duit akeh, terus wong iku kelompok kerajaan, iku lek nggih pakaian mboten sederhana, ngelewer-ngelewer ngoten, sama nyeret-nyeret ngoten. Itu menunjukkan kesombongan, menunjukkan kekayaan. Maka itu orang yang tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Yang kedua, Rasulullah menyatakan wal mannanu, yaitu al-mannan, orang yang suka menyebut-nyebut sedekah pemberian. Baik wow, gak diajak bicara, gak disucikan oleh Allah. Artinya di akhirat gak dapat gerasi, gak dapat amnesti, gak dapat rehabilitasi ya, dari Allah. Tetap mendapatkan siksa yang sangat berat. Terus yang ketiga,
wal munafiqu sil'atahu bil halfil kadhib. Yang nomor 3 adalah bersumpah dengan sumpah palsu. Sumpah nggak bener, sumpah palsu. Contohnya ya, dodol sepeda, gorong dinyang wong. Nah, sepeda di dakoni wong, pinten niku Pak sepedae? Iki sampean tuku 5 juta misalnya. Wah, kelarangan Pak niku tahun sak menten 5 juta. Pun 3 juta mon. Wallahi lho Dek, mang dinyang wong 4,5 juta yo, gak tak kekno. Padahal gak ono wong menyang muni wallahi wong iku bakal tidak disucikan oleh Allah di hari akhirat. Gak disopo mbek Allah, yo gak dilihat. Menurut hadis niki. Lalu Bapak Ibu sekalian, yang kedua, menyakiti orang yang diberi sedekah, namanya ada. Al-ada. Secara bahasa maknanya adalah setiap perbuatan yang merugikan atau menyakiti orang lain, baik dalam hal agamanya, kehormatannya, badannya maupun hartanya. Ada di sini. Ada itu perlakuan yang merugikan, perlakuan yang menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain itu mungkin agamanya, mungkin kehormatannya. Awakmu kita misalkan tak sekolah tak gadang-gadang dadi wong sing apik. Ternyata awakmu gak melok agamae mbahmu. Kon melok wong. Ngoten niku jenenge mana atau undat-undat tentang agama atau tentang kehormatan. Sama Bu, kehormatan. Kok umpamamu gak melok aku nak. Gak iso awakmu terhormat model ngene. Karena yang dipandang itu Pak Demo, dipandang masyarakat itu. Makanya awakmu kaya anakku terhormat, kok malah bapakmu ngere kon. Nah itu hilang pahalanya. Hati-hati nih, mulut ini yang kerjaan mulut. Ada yang menghapus pahala sedekah, yaitu sikap sombong terhadap orang yang diberi sedekah dan menyakitinya dengan kalimat yang menyakitinya. Kalimat berarti dengan mulut, Bu. Lek diangan-angan mboten. Atau dengan suatu yang mencela kehormatannya dan merendahkan kemuliaan dan kedudukan orang tersebut. Nih. Kemudian yang ketiga, ada 3 kan? Mana, riya niki. Terus yang satu adalah undat-undat. Perbuatan riya, yakni perbuatan seorang hamba menampakkan amalnya kepada manusia karena ingin mendapat pujian. Jika seorang riya dalam amalan sedekahnya, maka akan menghapus pahala sedekahnya. Riya tadi diperlihatkan, ada urusan dengan mata. Bahkan perbuatan riya itu tidak hanya dalam masalah sedekah saja. Riya itu dapat terjadi pada setiap amal dan menghapus amal-amal tersebut. Itu dalam kitab Nidaatul Rahman lil ahlil iman, halaman 21 sampai 22. Nah, Bapak Ibu sekalian, 3 perkara ini hati-hati. Makanya Ibnu Katsir memberikan penjelasan dalam surat 2 tadi di ayat 264, latu betilu shadaqatikum bil mani wal adha, ini bahwa pahala sedekah itu dapat hilang disebabkan menyebut-nyebut sedekah dan juga tindakan menyakiti orang yang diberi sedekah. Dosa menyebut-nyebut dan menyakiti itu menyebabkan hilangnya pahala. Dosa karena menyakiti itu dosa, undat-undat itu dosa. Itu menurut Ibnu Katsir. Kayak niki wau, kalladzi yunfiqu ri'a anas. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya. Maksudnya janganlah kalian membatalkan pahala sedekah kalian dengan menyebut sedekah
dan menyakiti orang yang diberi sedekah, sebagaimana tidak bernilainya sedekah itu yang karena riak pada manusia. Gak oleh Pak Bu. Contoh malahnya, anak ujian, bapaknya tak poso sak minggu, Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu poso, anaknya ben lulus, itu yang nggak oleh. Itu satu, namanya riak kepada anak. Nanti mesti tanya, ya Allah, saya dulu puasa 1 minggu, 1 pekan. Setiap anak saya ujian, saya puasa 1 pekan. Mana pahalanya ya Allah? Dalam hadis lain disebutkan ya, jaluk onang anakmu no. Sebab aku poso itu karena kepingin dilem oleh anakmu, kepingin anakmu berhasil. Jaluk onang anakmu. Habis aku. Gak oleh ngono. Poso itu ya silakan poso Senin, silakan poso Kamis, hanya karena Allah, bukan karena ngeten. Awakku cek sehat, gak oleh. Hanya karena Allah. Nanti di tengah-tengah puasa berdoa. Minta pada Allah anaknya, minta pada Allah bojone, minta pada Allah hartanya, minta pada Allah kesehatannya, ngoten. Tapi jalan mulanya orang tersebut puasa itu hanya karena Allah, bukan karena riak tadi. Dan ini yang bagian kedua. Pertanyaan yang ketiga sekarang. Adakah penghapus sedekah selain riak? Ono enggak kira-kira penghapus sedekah selain riak? Nah, Bapak Ibu sekalian, pahala penghalang selain riak, yakni bisa menghalangi pahala sedekah, adalah maksiat. Ini pertama. Bukan cuma sedekah yang terhalang oleh maksiat, tapi semua amal soleh itu terhalang karena adanya maksiat. Jadi sedekah hilang, amal solehnya hilang. Amal soleh itu sholat tahajud, sholat jamaah, yang lain Pak Bu, amalan soleh, ngaji nih karena maksiat hilang. Itu selain riya. Kita sudah sedekah, tapi mata kita tidak dijaga, mulut masih menggunjing, bahkan sama orang tua masih ngelawan, hilang pahalanya, hilang. Eman Pak Bu. Padahal orangnya ahli sedekah. Larangan membatalkan amal di surat 47 ayat 33. Allah menyatakan ini. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Niki lho. Wa la tubtilu a'malakum. Monggo. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Nah ini, jangan dibatalkan pahalamu kalau kamu sudah melakukan. Menunjukkan amal bisa batal karena tertentu, yaitu termasuk maksiat tadi. Nomor 2 nih, syirik. Surat 39 ayat 65. La in asrokta la yahbatunna amaluka. Terusane iki enten. Wala takunanna minal khosirin. Monggo. Dan jika engkau berbuat syirik, niscaya lenyaplah seluruh amalmu. Oh, lenyap Pak Bu. Lenyap itu apa? Hapus. Kalau orang itu berbuat syirik, mati berbuat syirik. Kalau berbuat syirik terus tobat, gak syirik, terus mati iman, enggak, pancet. Tapi kalau syirik, mati syirik, habis pahalanya. Pernah nyumbang semen 1000 sak misalkan kepada yayasan pendidikan, pahala besar itu. Pernah nyumbang pembangunan masjid, tapi wong syirik,
mati dalam keadaan syirik. Padahal ada hadis yang menyatakan begini, mambana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, banallah darul fi akhirah, atau banallah baitan fil akhirah, orang tersebut akan dibangunkan surga, rumah di surga. Di surga lu duwe omah. Omah nak donya nyicil 20 tahun gak mari-mari lho. Nak surga yo gak ada nyicil, langsung dikekno omah, selek, isinya lek. Sudah masuk surganya saya sudah luar biasa. Dikekno omah bisa. Iku wong sing ahli bangun masjid. Nyumbang masjid dan seterusnya. Dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Tapi wonge sirik matine hapus, tidak ada. Makanya ayat niki gurine ngeten. Wala takunanna minal khosirin, dan sungguh kamu tergolong orang-orang yang rugi hidupmu. Inilah contoh pembatal total, batal amal total. Lalu Bapak sekalian, ada hadis menyebutkan ini. Rasulullah pernah berduduk-duduk di masjid ini. Terus takon sahabat, kan biasa oleh takon lunggu-lunggu. Takon ini ngeten. Atadruna mal muflis. Sahabatku, tahu kamu enggak orang yang bangkrut itu, orang yang rugi akhirat? Qalu, sahabat jawab ngeten. Al musrifu fina maladirama lahu wala mata'a. Ya Allah, ya Rasul, orang yang bangkrut itu di akhirat itu ya Rasul ya, orang yang tidak punya dirham, tidak punya uang, tidak punya perhiasan, rumahnya hancur, itu bangkrut ya Rasul. Qala, Rasulullah dawuh, innal muflisa, sesungguhnya orang muflis itu min umati, nanti dari golongan umat saya. Rasulullah tidak menyebutkan umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, tidak. Dengan aturan dewi kono. Nah ini aturannya umatnya Nabi Muhammad lah, termasuk kita. Besok orang yang namanya bangkrut itu dari umat saya. Itu di akhirat membawa 3 amal. Yakti yaumal kiamati, datang di akhirat itu bisolatin, membawa amal sholat, wasiamin, membawa amal poso, wazakatin, membawa amal zakat. Pak Bu, sholat saja saya dudukkan 1 saja. Duduk sholat wajib ya, sholat sunnah saja. Ada hadis riwayat Bukhari itu menyebutkan gini. Rok'atainil qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat fajar, sholat subuh. 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sholat apa ini? Apa? Qobliyah subuh. Rasulullah menyatakan khairum, lebih baik minad dunya wa ma fiha, daripada dunia ini dan isinya. Ono wong duwe dunia dan isinya. Polisi negara saja jenenge Amerika, Pak. Trump. Iku musuh Iran yo klepek-klepek kan Pak. Entek hartanya. Gak menguasai dunia, walaupun dia menguasai keadaan dunia. Dan sekarang nyatanya tidak bisa. Sudah dilemahkan. Iku gak duwe dunia kaya ngono, Pak. Saiki bagaimana kalau orang itu mempunyai dunia ini, saisine donya, saisine laut, saisine udara. Udara itu ya kekayaan, Pak Bu. Niki lek disedot ngene, sret dilebokno tabung, dhuwit pisan. Jenenge napa? Oksigen. Oksigen cilik piro pisan? 400.000, Pak Bu. Cilik lho. 400.000. Burung oksigen gede-gede niku. Lalu udara itu sedot kabeh ngene. Duwek niku, iku sing udara. Sing dilebokno nang ngene tabung. Digawe wong lara sesek dan seterusnya ini.
2 rakaat itu masih lebih baik daripada dunia dan isinya. Sunnah itu. Bagaimana sholat wajibnya? Iki digawa Pak Bu. Poso ya digawa, zakat ya digawa. Tapi belakang di sini 1 qad satamahada. Ada orang yang pernah disakiti hatinya waktu di dunia. Wa qadabahada. Ada orang yang pernah dituduh zina. Yang ketiga, wa akala malahada. Ada orang yang hartanya pernah dimakan. Wa safaka damahada. Yang nomor 4, ada orang yang pernah dibunuh waktu di dunia. Ada enggak orang bunuh orang? Ada enggak? Ada. Terus yang kelima, wa darabahada. Ada orang yang pernah dipukul. Semuanya ini Bapak, ada jumlahnya 5 ini. Minta pengadilan pada Allah. Karena waktu hidup di dunia disakiti. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menyatakan ini. Fayu'ta hadza min hasanati. Pahala salat dikekno. Wong 1 2 3 4 5. Pahala zakat dikekno. Wong 1 2 3 4 5. Pahala poso dikekno. Lalu Rasulullah menyatakan ini, fa in faniyat hasanatuhu, maka setelah habis kebaikannya, kebaikan sholat, kebaikan zakat, kebaikan puasa, qabla ayyudama alaihi, sebelum menuntaskan yang lain, karena yang disakiti banyak. Biasanya kalau orang menyakiti orang yang sebanyak itu biasa di menteri ngono ku Bang. Nyakiti rakyat akeh. Oh, jadi pejabat tinggi ngono nyakiti rakyat akeh. Itu njaluk sepura kuduan. Menene pahala salat dikekno, pahala zakat dikekno, pahala puasa dikekno. Tek. Padahal jek akeh sing gurung diusut hartanya yang dikalahkan di hakim itu Bapak. Qabla ayyub dongan ukhidha min khotoyahum. Lah iki akhirnya dosanya mereka yang punya dosa itu ditransfer Bapak. Dikekno nang wong sing duwe amalan salat, dikekno sing amalan zakat dan poso tadi. Transferono. Wis entek sing apik dikeki dosane wong-wong iku. Sumaturi kafinar. Kemudian mereka dilempar ke neraka. Habis Pak Bu, udah pahalanya habis. Nah, ini bukan sebab riya. Oke. Ini bukan sebab riya, tetapi pahalanya habis karena menyakiti orang, karena menuduh orang berzina, karena pernah makan harta orang, karena mereka pernah membunuh orang, karena mereka pernah memukul orang. Habis Bapak. Iki selain riya, amal perbuatannya habis, tidak ada satupun. Yaitu dari Rasulullah, yaitu umat saya yang bangkrut. Dan Bapak. Makanya disebutkan dalam surat 25 ayat 23. Allah menyatakan gini, wa qadimna ila ma amilu min amali faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Okay. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ngerti Bu? Jadi amali sholat, amali zakat, amali puasa, amali jamaah, amali ngaji, itu dadekno kali Allah koyok debu bertebaran, sebul baul muabur, buyar. Ini karena kafir. Jadi bukan riya, tapi karena kufur kepada Allah, hilang pahalanya. Karena menyakiti orang, hilang pahalanya. Karena menuduh orang, karena memakan harta orang, dan yang lain hilang. Itu selain riya. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah pernah bersabda, sungguh aku akan mengenalkan beberapa kaum dari umatku pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihama yang putih. Gunung Tihama itu nongone Medina, Bang. Besar. Lalu Allah menjadikan debu berterbangan. Ya ja'aluha lahu haba'an mansura.
Rasulullah menjelaskan, amale sak gunung ti apa? Habis jadi debu berterbangan, gak kena ditimbang, gak kena dihitung. Sahabat pertama, ya Rasul, amal sak gunung kan besar ya Rasul. Ya Rasul, jelaskan ciri-ciri mereka kepada kami ya Rasul. Kok hilang tuh seperti apa cirinya? Rasulullah bersabda, mereka adalah saudara kalian dari kulit kalian, podo kan? Dan mereka beribadah malam sebagaimana kalian beribadah, ya sholat tahajud bareng. Akan tetapi mereka adalah kaum yang jika sendirian dengan larangan Allah mereka melanggar, tidak ikhlas atau riya. Lek bareng ibadah teman, tapi lek sendirian dia berbuat maksiat. Masih gedene amale sak gunung tiama. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Lalu dosa itu juga menghalangi amal. Dalam hadis riwayat Ahmad, tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebaikan. Kebaikan itu menambah umur. Dan tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Doa itu bisa menolak takdir. Takdir jangan ini tadi ini karena doa, Bapak. Dan sesungguhnya seorang hamba benar terhalang dari rezeki karena dosa yang diperbuatnya. Jadi kalau orang itu berdosa, rezekinya juga mampet podo. Hilang. Nah ini sama dengan hilang pahalanya. Lalu Bapak sekalian, contoh ya, contoh konkret. Ini contoh salah, nomor 1. Rajin sholat tapi suka menghina orang, pahalanya habis. Ini contoh. Rajin sholatnya tapi suka menghina orang, selesai sudah, gak tobat. Contoh kedua, ini contoh salah nih. Sedekah, rajin sedekah tapi pamer nang kancane, ambelas wis, pahalanya hilang. Nah, contoh ketiga, ini contoh elek ian, baik di depan orang tapi maksiat saat sendirian, amal menjadi debu, Bapak. Lek ijan wis maksiat, tapi lek ambek wong apik, Bapak. Ada orang seperti itu. Muga-muga awake dhewe niki termasuk wong sing dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Nah iki contoh sing apik, Bapak. Contoh yang baik itu amal, berbuat yang baik tapi ikhlas. Terus gak riya, gak sum'ah. Ya. Menjaga dari dosa. Berarti mulutnya dijaga, menggunjing dijaga, tidak menggunjing. Mencari kesalahan orang juga dijaga, tidak mencari kesalahan orang. Taubat jika tergelincir. Kalau ya Allah dosa saya, terus sekarang bertobat pada Allah segera. Maka tobat itu diterima oleh Allah sebagaimana di surat 4 ayat 17. Ini contoh yang baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya begini. Bahaya syirik, bahaya terbesar itu adalah syirik, riya, dan kedzaliman. Menjaga pahala lebih sulit daripada mengumpulkan pahala. Kode mbak ini, boleh duit ini kok abot apa endeng? Boleh duit ini loh. Berat apa enak? Apa berat apa endeng? Berat aku boleh duit ini kok. Banting tulang mulai esok sampai bengi ya. Nuwun sewu. Lek duit ngumpul, menjaga duit gak entek-entek iku sing angel lho. Ngertos ya? Biasanya oleh duit itu berontek, tapi menjaga iso dadi sak ulan, iso lebih nak ulan. Tanggal muda lagi itu lebih sulit daripada mencari uang tadi. Ngerti nggih? Jadi menjaga kebaikan itu lebih baik daripada memulai berbuat baik. Pon, ada pertanyaan enggak? Oh, barangkali ada yang belum jelas. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi amalan bagi kita. Allah memberikan tambahan ilmu sehingga kita semakin sempurna dalam beribadah kepada Allah dan pada akhirnya dijadikan oleh Allah jadi orang yang husnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.